Saudaraku sekalian, seseorang yang memiliki penyerahan yang benar kepada Allah tentu melalui proses. Akan sampai pada kawasan atau level di mana ia akan merasa bahwa yang tersisa dalam hidupnya hanyalah Tuhan. Pada waktu kita masih belum dewasa rohani, banyak hal yang kita miliki termasuk Tuhan di dalamnya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika kita makin bertumbuh, menikmati hadirat Tuhan, sukacita Tuhan, nilai-nilai rohani, nilai-nilai kerajaan surga, maka yang tersisa dalam hidup kita hanyalah Tuhan. Maaf, ini tidak bisa diajarkan secara penuh hanya dengan kata-kata, tapi harus dialami. Sering Tuhan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang sulit. Yang dari dulu saya pernah berpikir, apa ada ya pendeta semenderita saya ya? Karena saya merasa menjadi pendeta itu menderita, saudara. Sejak menjadi dosen pimpinan sekolah tinggi teologi, yang dulu saya pernah mengabdikan diri kepada Tuhan, saya begitu banyak mengalami kepedihan. Tetapi keadaan itu menggiring saya untuk bisa melepaskan kebanggaan-kebanggaan, percintaan dunia, keinginan-keinginan daging, ya. Yang kemudian akhirnya bisa mengerti bahwa yang tersisa dalam hidup ini haruslah hanya Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya harta kekayaan dan kebahagiaan kita. Orang percaya yang benar merasa takut kalau masih ada sesuatu yang ia merasa miliki dan hal itu menjadi kebahagiaan hidupnya. Kalau saudara sampai pada level di mana saudara merasa takut ada sesuatu ini yang masih aku miliki, something gitu saudaraku, apakah itu harta, kekayaan, apakah itu kenikmatan, keagungan, takut saudara. Terus terang dulu kita bangga ya punya gelar. Dapat gelar sarjana teologi itu sudah membanggakan. Lalu kita malu kalau hanya STH, kita mau memiliki gelar MTH. Sudah punya gelar MTH, lalu kita seminar disandingkan dengan seorang yang bergelar doktor, kita merasa kurang lengkap hidup ini sampai kita punya gelar doktor. Lalu secara terselubung atau terang-terangan mungkin ikut berkompetisi, walaupun kita mungkin tidak terlalu berambisi, dan saya tidak mengada-ada, memang saya tidak berambisi. Yang penting saya masih bisa dekat dengan mahasiswa, menjadi kepala asrama, dan saya bisa berdoa tiap pagi jam 4, lalu saya juga mengembalakan jemaat juga berkembang, dan itu my treasure, itu kekayaan saya. Saudaraku, itu menjadi kebanggaan. Nah, kalau sampai ini masih tersisa dalam hidup saya, mengerikan juga ya. Bangga menjadi ketua ini, ketua itu, didaulat untuk duduk di depan, lalu kalau ada peresmian apa pukul gong, pukul palu, jadi sambuan gitu loh, karena punya something, saudaraku. Tetapi berjalannya waktu, ketika kita mulai lebih mengenal kebenaran, kita mulai menghayati kerajaan surga plus dengan goresan-goresan luka, lalu kita mulai mengarahkan diri ke surga. Ini vitamin, saudaraku, ya. Kita takut kita masih memiliki sesuatu, ya, sampai akhirnya kita bersedia kehilangan apapun dan siapapun kalau itu Tuhan kehendaki. Terserah Tuhan. Ini kebalikan dari orang yang merasa takut kalau ia tidak memiliki sesuatu yang dapat membahagiakan dirinya.
Saya bicara ini tentu akan diuji oleh orang. Orang mau membuktikan kamu benar nggak? Ya belajar benerlah saudara, walaupun kita belum sempurna. Yang penting kita benar, jangan bikin salah, itu yang penting. Jangan bikin salah. Orang percaya bisa memiliki segala sesuatu, gelar, pangkat, harta atas namanya di muka bumi ini. Tetapi kalau dia bertumbuh secara benar, ia bisa tidak merasa memilikinya. Ia bisa merasa tidak memilikinya. Sebab kalau dia merasa memilikinya, berarti dia menolak hidup sebagai anak tebusan. Sebab anak tebusan yang ditebus oleh darah Yesus itu tidak memiliki dirinya sendiri, saudara. Segala sesuatu yang kita miliki menjadi milik Tuhan ketika kita ini ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu konsekuensi menjadi anak tebusan. Jadi kita ini ya tidak berhak memiliki harta dan hidup kita. Dan gereja pun juga tidak berhak memiliki harta dan hidup saudara sebagai jemaat. Jadi kalau gereja membuka diri untuk menerima persembahan, dari pihak gereja kalau menerima persembahan harus betul-betul digunakan untuk pelayanan. Sekarang harta orang itu bisa dilihat kok saudara. Uang saya berapa, banyak kok pegawai bank di mana saya menaruh uang itu bisa membaca. Uang ini, uangnya Erastus berapa, lari kemana ya. Diberikan kepada siapa. So very clear dan jelas sekali saudara. Jelas. Jelas sekali. Untuk siapa? Kelihatan saudara, nampak. Jadi kalau tidak benar itu ketahuan. Pasti ketahuan. Ada akses orang bisa melihat uang kita. Tapi kita harus bersih. Dari pihak gereja harus mengelola uang dengan bijaksana. Tapi bagi pihak jemaat, nah ini saya beritahu. Anda harus bertanya kepada Tuhan, gereja mana yang layak menerima harta Tuhan yang ada di tangan saudara. Pendeta mana yang layak dipercayai untuk menerima harta saudara yang bisa diarahkan untuk pelayanan. Ya saudaraku. Jadi kalau saudara memberi uang untuk pekerjaan Tuhan, saudara harus menemukan gereja yang benar-benar menggunakan harta yang dipercayakan Tuhan kepada saudara untuk kepentingan kerajaan Allah. Anda tidak berhak atas harta saudara, gereja pun juga tidak berhak. Jadi kalau saya membuka diri, mari dukung pekerjaan Tuhan di sini. Anda bisa berkata, saya nggak tergerak Pak, ya enggak apa-apa. Justru Anda kalau tidak tergerak dan memang tidak merasa disuruh Tuhan mendukung pekerjaan Tuhan di Truth ID ini atau di GSKI Rehoboth ini, GSKI Rehoboth Arta Gading, jangan. Karena itu harta Tuhan di mana saudara harus mengelola itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Anda harus bertanya kepada Tuhan, gereja atau pendeta mana yang benar-benar menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Dan semua gereja pasti mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan dan benar-benar menerima uang kolektor itu atau uang jemaat. Berhak menerima uang kolektor. Setiap gereja juga begitu. Saya juga begitu, tapi sekarang setelah saya makin menyadari kebenaran, saya harus berkata kepada saudara bahwa Anda tidak berhak atas uang atau harta saudara itu, yang memang hasil jerih lelah saudara. Tapi saudara sudah dibeli loh. Anda dibebaskan dari neraka, Anda dibenarkan, Anda bisa masuk surga menjadi milik Allah, dan selama hidup ini diproses untuk segambar dan serupa dengan Allah. Anda tidak berhak atas harta saudara, bahkan siapapun termasuk gereja juga tidak berhak. Makanya kalau ada gereja berkata, kalau Anda tidak memberi persembahan di gereja ini, ya nggak bilang di gereja ini, pasti di gereja ini karena Anda anggotanya. Ada kutuk ya, ada belalang. Itu tidak benar, tidak benar. Bahkan saya sendiri walaupun gembala sidang saudara, saya juga harus mengatakan, uang saudara bukan uang gereja Rehoboth, bukan uang Anda pribadi, itu uang Tuhan. Terserah saudara mau berikan persembahan kemana. Tapi tentu kalau saudara datang ke sebuah gereja, saudara ikut mengambil bagian dalam
Ya, kebutuhan gereja itu untuk penyewaan gedung, untuk lampu, untuk listrik. Ya itu mah logikanya wajar saja, saudaraku. Mestinya logikanya wajar, tetapi tidak ada paksaan. Jangan saudara memberi persembahan ke orang yang salah. Oke, saya sudah menyimpang tadi, tapi ini memang masih terkait dengan kita harus takut masih ada yang kita sisakan dalam hidup ini. Karena saya sering khotbah mengenai hal ini, tentu saya harus membuktikan kebenaran yang saya khotbahkan dalam hidup saya. Padahal ini berat sekali, saudara, berat sekali untuk dilakukan. Tapi saya berusaha untuk bisa melakukannya, ya saudaraku. Dan harus berani, pertaruhannya itu kutuk. Kutuk. Jadi kalau kita hanya bisa bicara tetapi tidak melakukan, kutuk. Kutuk. Dalam konteks Kristen, kutuk itu kekekalan. Kalau bangsa Israel, kutuk itu ya hakrim, itu hukuman dalam bentuk gagal panen, kalah melawan musuh, dijajah bangsa asing, wabah, ya. Tapi kalau dalam konteks perjanjian baru, kesulitan hidup itu bisa menjadi berkat abadi. Kutuk itu nanti di kekekalan. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main. Seharusnya di akhir pengembaraan hidup kita, setelah mengarungi perjalanan panjang, kita sampai pada kawasan ini, bahwa yang tersisa dalam hidup ini hanyalah Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya harta kekayaan dan kebahagiaan. Kalau tidak begini, saya mengkhianati Tuhan. Oleh sebab itu, saya harus berani mengkhianati diri saya sendiri untuk bisa membahagiakan Tuhan. Bagaimana Pak ini bisa terjadi? Nah, tadi sudah saya katakan kalimat saya tidak cukup. Anda mungkin secara logika nangkap tapi batin tidak menyangkap. Akhirnya Anda keluar dari, maksud saya usai dari kebaktian ini ya Anda kembali ke tekukan yang lama atau cara hidup yang lama. Tapi saudara bisa merasakan dan tulus mau berubah. Di sini dibutuhkan kerendahan hati untuk mempercayai kebenaran. Dan tentu mempercayai saya yang berbicara ini. Kalau Anda tidak mempercayai saya, enggak apa-apa, sama sekali enggak apa-apa, ya. Saya tidak berat untuk dipercayai, tapi tentu saya mencari kepercayaan dari Tuhan. Ya, saudara kalau percaya saya, saudara, ayo kita bersama-sama. Sampai pada satu keadaan paling ekstrim saya berkata, oke deh, anggaplah saya banyak kesalahan atau tidak sempurna, tapi yang saya katakan ini benar. Dan saya mau beri catatannya, tidak mungkin bisa mengatakan ini atau sulit kalau dia tidak belajar untuk berjuang melakukan kebenaran ini. Jadi kita harus belajar kebenaran dan jujur terhadap keadaan hidup kita. Jujur terhadap keadaan hidup kita. Masih ada kok yang menjadi kebahagiaan hidupku, masih ada kok. Yaitu setelah membuktikan bahwa semua kesenangan dunia ini semu. Kesenangan dunia ini semu. Terbatas. Juga akan berakhir. Nah, untungnya jadi pendeta itu adalah sering melihat penderitaan dan tragisnya hidup. Dan itu memicu kita untuk memindahkan, menyeberangkan hati kita di langit baru, bumi baru. Kita tidak bisa menikmati kebahagiaan di tengah-tengah dunia yang hancur ini. Selain itu kita tidak bisa bahagia sementara orang di sekitar kita tidak bahagia. Kita tidak bisa merasa bahagia sementara banyak orang di sekitar kita hidup di dalam penderitaan. Terlebih lagi banyak orang yang hidup di bawah bayang-bayang maut menuju kegelapan abadi. Ya, lihat penderitaan orang, kita nggak bahagia. Kita sendiri mau punya uang banyak, bagaimana, mau mobil bagus bagaimana, ya cuman begitu saja. Namanya semu, begitu saja. Kalau punya kesempatan mau beli mobil lain lagi. Kalau punya kesempatan mau punya barang yang lain lagi. Dan akhirnya saudara, semua tidak pernah bisa memuaskan. Dan pasti ada ujungnya. Jika seseorang tidak pernah sampai pada kawasan ini,
bahwa akhirnya hanya Tuhan yang tersisa dalam hidup kita. Berulang-ulang saya katakan sejak tadi pagi bangun tidur, hanya Engkau yang tersisa dalam hidupku Tuhan, dan hanya Engkau kebahagiaanku. Begitu bangun tidur, saudara, hanya Engkau yang tersisa dalam hidupku. Paling tidak saya serukan kepada jiwa saya, jangan menyisakan yang lain. Jangan sampai kita itu masih memiliki banyak kita sembunyikan di belakang. Kalau waktu kita di hadapan pengadilan Tuhan, masih banyak yang kita pegang. Jika kita tidak pernah sampai pada kawasan ini, berarti kita telah memiliki kekristenan yang salah. Kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu tidak membawa kita sampai pada tingkat penyerahan ini. Ya, saya bicara soal penyerahan ini sudah beberapa kali, saudaraku. Seingat saya ini pertemuan yang ketiga. Penyerahan yang dewasa. Sampai pada akhirnya yang kita sisakan itu hanya Tuhan. Tuhan kebahagiaan kita. Sebab kalau seseorang belum sampai tingkat penyerahan ini, berarti ia masih ada dalam belenggu dunia. Masih ada dalam belenggu dunia. Saya menikmati musik. Tapi kalaupun gak ada musik, enggak apa-apa. Kalau orang tidak mau sampai pada tingkat penyerahan ini, yaitu pada akhirnya yang disisakan itu Tuhan, tidak mungkin ia dapat menghormati dan mengasihi Allah dengan benar. Dan tidak mungkin ia dapat mengabdi kepada Allah secara utuh. Tidak mungkin ia memiliki kerinduan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Ia tidak sanggup menghayati dunia ini bukan rumahnya. Ia tidak akan merindukan pulang ke surga. Tidak akan. Jadi akhirnya juga sebagai gembala sidang, saudara, gembala jemaat, gembala kecil, saya juga harus mengatakan begini, inilah saya, inilah yang saya ajarkan, inilah yang saya rindukan, ayo bersama-sama. Kalau enggak, aduh saudara jangan tersinggung, please deh you pindah gereja lain, please deh, aduh saya tidak akan marah, please, aku enggak akan marah, you pindah gereja lain. Tapi kalau you masih bersama saya, yuk kita mengerti kebenaran ini, ayo. Ayo, saya belum sempurna, tapi saya mau sempurna. Saya mau cepat-cepat rasanya di pengadilan Tuhan dan ada perhitungan di sana. Tapi itu menjadi jahat kalau saya membiarkan orang yang belum siap dalam perhitungan. Kasihan. Jadi ayo kita beberes, ya, kita beres-beres dulu. Awas kalau kamu sampai tidak merindukan Tuhan, saya hukum kamu. Saya kutuki kamu. Kutuk itu hukum, tapi saya nggak mau menghukum dan mengutuki diri sendiri. Jadi kita paksa diri kita untuk merindukan Tuhan. Dia sudah mati bagiku di kayu salib. Kalau tidak ada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, aku masuk neraka loh. Akhirnya yang kita sisakan hanya Tuhan. Makanya ya kalau dulu orang Kristen menghadapi aniaya itu, karena memang Tuhan mau kita ini bersih. Makanya ya saya sampaikan di pertemuan kemarin, hari apa itu ya, saya berkata bahwa dulu yang dihadapi itu aniaya kekaisaran Roma dan agama Yahudi. Tapi itu membersihkan orang Kristen dari anasir kekafiran. Kalau masih mencintai dunia itu kafir. Itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu tahu kamu membutuhkan semua itu. Sekarang kita tidak menghadapi aniaya dan ya masih ada intimidasi orang-orang tertentu. Tapi kita malah bisa kipas-kipas, rileks. Bahaya lebih besar. Apa? Percintaan dunia. Keinginan daging yang tidak disalibkan. Mati kita. Kalau dulu daging kita yang mati. Menghadapi pedang. Sekarang nggak ada pedang, daging kita hidup. Apa nggak mengerikan? Saya ini belum sempurna, sama seperti saudara pada dasarnya, cuman saya lebih dulu nekat saja. Siapa sih yang ingin pulang
mati, nggak ingin lah surga, nggak jelas lah surga boleh ada ya nanti kalau waktu mati. Sekarang ngapain kita mikir surga, masih hidup masih bisa nikmati yang ada kok. Nah sama kita, tapi itu pikiran salah. Bagaimana Bapak membawa orang yang tidak merindukan Tuhan dan tidak merindukan kerajaannya? Lalu bagaimana Pak bisa merindukan itu? Belajar kebenaran, lihat penderitaan hidup, kau alami sendiri yang dilihat orang lain, terus nanti engkau sampai pada memang bukan di sini rumahku. Nah bagaimana bisa mengajarkan ini kepada orang yang hidupnya nyaman, orang kaya? Sulit. Maka orang kaya sukar masuk surga. Maka orang kaya sukar masuk surga. Kalian ya yang masih muda-muda ini dengerin Om Eras. Kamu nurut saja, jangan berbantah. Kalau Om Eras sudah bilang jangan begini, kamu nurut saja nak, jangan sok tahu. Baik Pak, nanti kamu akan tahu betapa beruntungnya kamu mendengar kebenaran seperti ini dan kalau kamu nurut. Kalau kamu cuma mau jadi sarjana, magister, teologi, doktor lalu melayani, sama nanti kamu akan cari nafkah dunia. Karena itu pernah saya lakukan. Sekarang saya bertobat, tidak mau begitu. Ikuti yang sederhana saja, cinta Tuhan, merindukan Tuhan. Kata-katamu mesti kamu atur, lebih baik kita puasa berbicara. Kalau sekarang kata-kata nggak ngomong tangan lewat media sosial, jangan. Itu jadi itu. Jadi kalau kita tidak sampai ke kawasan itu, kekristenan kita salah, saudaraku. Ya, salah. Pasti nanti tidak mampu menghayati ya Bapak ya. Rumah Bapak maksud saya, nggak pengen pulang. Kalau sampai saya nggak ingin pulang, waduh. Saya lihat istri saya ya, aduh saya bilang Mam, rasanya aku tuh belum membahagiakan kamu. Cuma saya nggak ngomong aja. Kamu jadi istri pendeta ya, yang ditinggal, mungkin punya kepahitan atau ya parut luka ya. Sejak dulu berangkat pagi jam 4 jam 4 sudah bangun ngurus mahasiswa. Lalu dari situ pergi besok ya, waduh, pulang pagi. Anak saya belum bangun, saya sudah bangun. Anak saya pulang, anak sudah tidur. Wih, serem saudara. Saya suka lihat, aduh kasihan Mak. Saya cuma bisa menjanjikan satu hal. Kamu ke surga nanti bersama saya. Makanya saya sering berdoa, Tuhan, aku hanya ingin nanti di surga bersama. Istri saya pergi ngajar pagi-pagi. Waduh Bu, suapin anak-anaknya belum, Stephen itu belum bangun, dipaksa bangun, dimandiin. Serius saya ngomong ini gak ngarang. Ada istri saya di sini. Karena cuma dia harus pergi ngajar, dibangunkan. Kita semua orang susah, saudara. Saya ke wakil kepala asrama, gaji juga nggak seberapa, itu pun juga banyak. Saya malah nggak terima gaji, saya kembalikan barangkali, atau saya malah dari pelayanan saya berikan untuk keperluan sekolah, keperluan kampus, keperluan asrama. Istri saya kadang-kadang belanja ke pasar induk untuk belanja sayur-sayuran. Stephen itu belum bangun dibangunkan, masih ngantuk-ngantuk dimandiin untuk bisa disusui dulu. Dia menyusui sebelum pergi ke sekolah. Saya sudah tua, banyak penderitaan, saudara. Pelayanan bertahun-tahun, saudaraku. Punya rumah pun tidak. Keluar dari kampus, nggak punya rumah. Kita berikan semua barang ke orang, nggak punya tempat. Mau tinggal di ruko. Kita sudah biasa satu kamar 4 orang. Jangan ragukan kesetiaan saya. Itu pun saya belum sempurna seperti hari ini. Apalagi hari ini sudah begini. Udah lewat. Dulu saya sering merasa ingin dipercayai orang. Percaya deh saya bener. Tahu nggak? Tetap nggak dipercayai. Tetap ada saja orang curiga. Sekarang yang saya lakukan, saya diam. Saya jalan. Saya mengajak, kamu mau ikut aku? Ayo ikut. Nggak mau ikut? Lupakan aku dan aku lupakan kamu juga. Ayo jalan. Karena aku datang sendiri, aku pulang sendiri. Jadi kamu yang muda-muda,
Kau mesti dengar Pak Eras bicara. Kamu akan beri orang-orang yang berhasil. Nak. Kalau kita ya punya penyerahan diri seperti ini, wah, Tuhan itu menjadi kekasih kita. Kalau Tuhan jadi kekasih kamu, siapa yang mau lawan kamu? Sampai pada tahap ini kita tidak akan menuntut apa-apa dari Tuhan. Sampai kita tidak memiliki keberanian untuk meminta sesuatu atau mengajukan suatu keinginan, tetapi hanya berusaha untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendaknya. Satu-satunya yang membuat kita merasa sebagai kekuatan adalah bahwa kita masih bisa memiliki Allah yang benar dan pasti terhindar dari neraka. Itu saja. Lebih lagi masuk istana Bapa. Kerinduan kita di dunia ini, saudaraku, bagaimana kita menjadi anak-anak Allah, mempelai yang layak, perawan suci di hadapan Tuhan, sehingga layak dimuliakan bersama-sama dengan Yesus, yang karenanya dapat melayani Allah Bapa Elohim Yahweh di kekekalan nanti. Kita tidak berani minta apa-apa. Saya punya adik sakit, saya keluar uang ratusan juta, saudaraku. Ratusan juta. Meninggal juga, saudara. Suatu pagi minggu lalu saya lompat dari tempat tidur. Hah? Karena saya dipanggil. Eras, hah? Saya lompat. Istri saya panggil, ada apa? Ada apa? Enggak. Saya dipanggil. Rasanya yang panggil saya Papa. Tapi saya nggak mau cerita, istri saya jadi takut nanti. Jadi saya tidur lagi. Tidur lagi, tapi saya nggak lelap. Bagaimana mau lelap, orang jantung saya langsung berdetak hebat. Saya diam. Lalu saya lihat handphone. Adik saya sakit, dibawa ke ruang ICU. Ini adik paling kecil. Dan saya masih ingat dulu papa saya, titip ke adikmu ya. Wah, saya telepon adik saya, kakaknya dia, tolong kamu urus, saya transfer uang berapapun. Meninggal juga, saudara. Tapi Anda tahu, saya tidak minta, saya tidak berani minta. Ya Bapak, engkau tahu yang kurindukan. Dia masih muda, masih punya anak juga masih SMA. Dia juga sudah nggak punya suami, suaminya udah meninggal ya. Aduh, anaknya kalau jadi yatim piatu gimana? Tapi saya enggak minta, mendesak, sembuhkan enggak. Tuhan Bapa, aku tidak mau mengganggu kebijaksanaan-Mu. Enggak berani lagi. Oh, kalau dulu, Tuhan tolong sembuhkan. Dulu, tolong Tuhan. Dulu, sekarang enggak. Gitu. Waktu berdoa cuma begini aja, Bapak, rawani aku, rawani wis, nggak berani saya, nggak berani, diem. Nah itu kemajuan. Waduh, saya naik kelas ini, karena dulu pernah dia sakit juga, saya juga nangis, sembuh, rambutnya pernah botak habis, perempuan rambutnya saya botak gimana, tapi waktu itu sembuh. Lalu saya bilang gini, tuh Tuhan itu tidak membuat kita sakit hati. Aku kalau sampai dia meninggal aku sakit hati, Tuhan tidak mau. Tapi kali ini enggak. Aku belajar tidak mencari pembelaan dari Tuhan. Aku pasrah saja. Dan pelajaran yang Tuhan berikan kepadaku adalah, kamu hebat, kamu terima aniaya Eras dan keadaan buruk. Tapi ada satu jurus lagi untuk para pendeta. Kamu harus sukacita disakiti oleh Bapa di surga. Loh, masa Bapa di surga menyakiti? Yesus disakiti oleh Bapa di surga. Bapak bisa melewatkan penderitaan itu yang karenanya Yesus berdoa, jika boleh cawan ini lalu. Tetapi Bapak tidak melewatkan penderitaan itu. Sampai dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Tetapi penderitaan itu membuat keselamatan banyak orang.
Bapak menyakiti anaknya untuk kepuasan hati Bapak. Keadilannya dipuaskan dengan kematiannya. Bapak tahu kita menderita. Kita menderita untuk pekerjaannya. Bapak bisa melewatkan kita dari penderitaan itu. Bapak tidak memberikan kita kesempatan menikmati hidup. Nah, itu tingkat tinggi. Bapak tidak bermaksud menyakiti. Eras, aku beri mahkota duri di kepalamu supaya engkau punya mahkota abadi. Jadi kalau seorang ayah panggil anaknya, sini kamu gak boleh main bola ya, sini bersihin karburator ini. Bapaknya punya bengkel, lupa jadi hitam tangan saya nanti, kerja. Dia disakiti loh. Tapi itu menjadi anak itu kokoh. Dan ketika dewasa dia tahu, aku bersyukur punya papa yang menyakiti aku waktu itu. Jangan dipotong khotbah saya. Wah gila loh, Pendeta Erastus berkata Allah Bapa menyakiti. Lihat konteksnya, jangan dipotong. Supaya layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, Bapa membiarkan kita menderita, dilukai oleh keadaan. Supaya menjadi perawan suci yang pantas bersanding dengan Yesus. Sampai pada tingkat penyerahan ini, kita tidak lagi mencari atau meminta pembelaan Tuhan. Pasrah saja. Aku pasrah Bapa. Ketika disakiti, dilukai, difitnah, atau sedang menghadapi ancaman bahaya apapun, aku pasrah. Kalau aku harus hancur, aku mau hancur di tanganmu. Nah, tingkat penyerahan ini adalah penyerahan yang dilakukan oleh Yesus. Di mana ia membiarkan dirinya disakiti, dilukai, yang bapaknya sendiri tidak menghindarkannya. Nah itu saudaraku. Yesus tahu bahwa bapaknya bisa menghindarkan dirinya dari penderitaan, tapi bapak tidak melakukannya. Itu berarti bapak membiarkan dirinya menderita, diri Yesus menderita. Nah ini luar biasa. Ini penyerahan yang luar biasa. Apa diajarkan di sekolah tinggi teologi hal ini? Enggak ada. Enggak ada. Nah itu sedihnya. Akhirnya lulusan sekolah tinggi teologi hanya cari nafkah. Tidak semua sih. Nah ini yang buat saya frustasi, saudara. Frustasi. Aduh Tuhan. Jadi apa lulusan sekolah tinggi teologi? Kalau hanya mencari gelar, aktualisasi diri. Makanya kepada mahasiswa S1 saja saya mengajar. Ada pelajaran khusus tiap minggu ketemu. Karena saya mau impartasi di situ walaupun lewat Zoom, saya ngomong. Saya nggak mau kelelahan saya sia-sia. Dan saya berusaha untuk mengasihi setiap anak-anak seperti anak saya sendiri. Saya perintahkan orang di sekitar saya, tolong lihat setiap bakat mereka, kembangkan bakat mereka, mau jahit, mau potong rambut, mau barista, mau apa, supaya suatu hari mereka bisa cari nafkah, tidak harus kolektor. Kan saya juga perlakuan anak saya seperti itu. Jadi tingkat penyerahan ini luar biasa. Yesus menerima semua keadaan itu agar hati Bapak dipuaskan. Wah luar biasa. Luar biasa. Supaya hati Bapak dipuaskan. Kalau belum siap ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau hebat. Kamu ya masih muda-muda ya. Tolong ya, jangan tidak ikuti apa yang Bapak katakan ya. Kamu jadi apa nanti? Hah? Ikuti. Kamu pasti dibela Tuhan kok. Kalau kamu misalnya dijati oleh orang temanmu itu, kamu gak usah balas. Asal kamu jangan jahat. Jangan. Hatimu harus penuh kasih kepada orang. Mengerti orang lain, menerima orang lain sebagaimana adanya, pemurah, pengampun. Tuhan sayang kamu. Jangan ingini dunia. Wah nanti saya punya gereja besar, nanti saya naik mobil, saya punya istri, anak-anak. Jangan nak, jangan. Kau bermainlah sebaik mungkin, kul tercipta dengan sendirinya. Saya ngomong ini juga bukan orang yang sudah sempurna, waduh belum lah, tapi
mau sih mendekati kesempurnaan terus. Dan semua yang hadir di sini, saya rindu semua akan bersama-sama di surga. Tidak ada yang ketinggalan. Perjalanan hidup kita perjalanan belajar dan terus belajar. Satu hari ya, ini para pendeta nih ya, atau mantan pendeta ya, juga orang-orang tua ya. Anak-anak itu melihat kita, jemaat melihat pendeta, tidak bisa tidak. Bukan hanya bisa menasihati anak-anak bagi orang tua, jangan begini nak, jangan begitu nak. Orang tua harus punya jejak. Ada jejak Tuhan dalam hidup orang tua. Yang oleh karenanya anak-anak bisa meneladani atau mencontoh. Dan yang luar biasa ada hadirat Allah di situ. Apa yang saya katakan ini Bapak Ibu, ya, benar. Kita harus sampai pada penyerahan di mana kita tidak mencari pembelaan apa-apa dari Tuhan, tidak minta apa-apa. Kalau boleh aku minta, Bapak, aku minta satu hal. Buat aku bisa menyenangkan hatimu. Titik. Buat hidupku memuaskan engkau. Titik. Kalau seandainya engkau senang aku jadi anjing, jadikan aku anjing asal engkau senyum ya Bapak. Kalau engkau senang aku remuk, remukkan aku dan engkau senang. Itu baru penyerahan yang benar. Dan Allah tidak pernah menjadikan kita anjing, Allah tidak meremukkan kita. Sampai pada tahap ini kita tidak menuntut apa-apa dari Tuhan. Bahkan kita berani berkata begini. Tadi saya katakan di ruangan di sana waktu saya siang-siang tadi berlutut berdoa. Bapa, aku mengasihimu. Aku bersedia memberi apa yang tidak bisa aku berikan. Wah, apa itu? Lebay ya, biarin lebay. Saya berlutut pakai gitar sambil nyanyi. Menyembah Tuhan dengan lagu yang tidak jelas. Nyanyi setelah itu lupa lagunya apa. Terus saya katakan aku bersedia Tuhan memberi apa yang tidak bisa aku berikan. Tapi itu punya makna. Maknanya begini, tuntutanmu itu segini, aku tidak bisa, tapi aku mau. Dan buat aku bisa memberikan. Itu maksudnya. Kalau Tuhan beri saya kemampuan mengangkat 6 kilo, ya udah. Tapi aku bersedia mengangkat 10 kilo Tuhan. Loh, kamu bisa mengangkat 10 kilo kok berani berkata, aku berikan aku 10 kilo. Karena engkau akan mengajar aku mengangkatnya. Makanya aku bersedia memberi apa yang tidak bisa aku berikan. Kalau engkau suruh aku lompat 2 meter Tuhan, padahal lompatanku hanya bisa 50 cm, aku lompati 2 meter. Nabrak dong Pak, biarin aja. Dia akan membuat saya bisa melompatinya. Yuk kita belajar ya, semua kita belajar. Nggak usah menoleh apa yang sudah terjadi. Kita semua juga brengsek, termasuk saya juga. Pasti ada kesalahan dan kekurangan. Ke depan kita mau perbaharui semua.